di awal pandemi kan sampai bulan puasa tuh kita benar-benar tutup ya, tidak ada kegiatan. Tapi memang karena aktivitas ibu-ibu ini sudah bisa membatik di rumah, akhirnya kegiatannya dilakukan di rumah. Tapi begitu ada PSBB mulai transisi, artinya sudah mulai buka dengan protokol kesehatan yang kita lakukan, kita sudah mulai ada tamu juga sih. Bahkan dari beberapa daerah, dari Bengkulu waktu juga sempat datang juga, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, kita juga membatasi jumlah yang berkunjung. Jadi aktivitasnya tetap sebelum pandemi sama, cuman yang dibedakan adalah protokolnya dan aktivitas jumlah orangnya saja. Kalau di sini standar lah ya, memang kalau ada tamu kita ada menyediakan cuci tangan, kita cek suhu juga, kita juga pakai masker, jaga jarak. Bahkan juga kalau bicara edukasi batik itu kan satu kompor biasanya standar sebelum ada protokol itu ada 4-5 orang. Sekarang kita batasin 3 dan 2 atau 3 orang saja, maksimal 3 orang. Supaya tetap ada physical distancing-nya. Nah, dari sisi di sanggar juga harus pakai masker, plus juga kadang-kadang kita juga pakai face shield juga, artinya protokol itu tetap berjalan. Kembang mayang ini saya mengajarkan kepada warga untuk melestarikan prosesnya, walaupun nanti timbul ada ekonominya. Nah, awalnya saya menghadir itu sebenarnya dari program pemerintah sebetulnya, dari program yang namanya Pola Hidup Bersih dan Sehat dari Kota Tangerang. Tapi waktu itu karena pembinaan lingkungan saya tidak melakukan seperti hal yang mereka lakukan. Saya melakukan pengekatannya dengan warga dan mengurus itu pengekatan motif batik. Supaya ada edukasi komunikasi kepada warga nih, batik-batik ini terlestari. Nah, namanya sendiri kita ambil dari Komplek Kembang Larangan dan Jalan Mayang, jadi Kembang Mayang. Tapi kalau bicara motif batik itu harus ada cerita, harus ada filosofis. Nah, makanya kita cari ada nggak benda atau tumbuhan yang namanya kembang mayang, ternyata kita punya. Pandemi itu ditetapkan bulan Maret. Sementara dari Januari awal mereka sudah membuat stok sebanyak-banyaknya untuk persiapan pameran dan lebaran. Begitu pandemi, itu stok jadi numpuk dan terjual. Nah, kita bantu untuk secara online sedikit-sedikit menjual. Dan memang terdampaknya sangat dahsyat karena kita punya data itu 60% sekarang sudah beralih profesi. Tidak menjadi batik lagi. Nah, untuk mencegah itu berkurang terus, kita stop supaya tidak tambah berkurang, kita membantu mereka menjualkan stok yang ada dulu. Kedua, kita edukasi mereka bahwa yang harus mereka buat itu harus berubah karakteristik produknya, karena habitnya berubah orang. Jadi dengan kalau perubahan habit ini kita harus kasih tahu, masker memang laku, daster batik laku, batik rumahan laku, ya kayak gitu kita ajarin. Yang kedua, yang selanjutnya kendala mereka ada apa? Mereka sudah menggunakan handphone sudah bisa, WA sudah bisa, tapi mereka tidak bisa jualan online. Gimana caranya? Bagaimana mengupload foto supaya bisa jualan online? Bagaimana mengisi konten supaya bisa jualan? Nah, itu kita edukasi. Jadi ada kita data kendala masing-masing karena beda-beda. Ada kendalanya yang memang karena ekonomi nggak bisa makan, katakanlah kita bantu dengan langsung bantuan tunai. Atau bantuan peralatan, ada yang bantuan bahan, atau bantuan pengetahuan. Jadi ada 3 kategori itu. Bantuan kehidupannya terganggu, bantuan produksinya terganggu, atau bantuan untuk cara memasarkan secara online. Jadi kendala awal di Siapa itu gini sebetulnya. Dan saya juga cuma di fasilitas, ada juga cancer ya. Jadi ada 2 yang kita bantu, cancer dan disabilitas. Pada saat kita latih di batik, mereka sangat tertarik karena nggak cuma sampai sebatas pelatihan saja. Tapi setelah mereka bisa, mereka juga kita arahkan produksi. Dan mereka juga kita arahkan bisa jual sendiri, mandiri. Di batik, setelah mereka kita ajarkan, bahkan kita ajar secara free selama 2 bulan, mereka akhirnya punya punya keahlian untuk membatik. Dari situ mereka bisa produksi bikin sendiri dan kita bantuin masarin juga. Tujuannya tadi yang membantu pengrajin-pengrajin kita yang sudah kita edukasi, sudah produksi supaya tetap bisa produksi. Dan tadi itu bicara motif kan, kalau memang mau bikin motif ya kita arahkan ke sana gitu. Nah, kemudian di Rumah Batik Kepala Batu itu teman-teman yang tuli itu memang kendala kan selama COVID ini, mereka di rumah, selama Kepala Batu tutup mereka tidak bisa Kepala Batu.
Akhirnya waktu pas PSBB dibuka kemarin, kita ajak mereka untuk produksi. Produksi apa motifnya? Udah motif COVID-19. Akhirnya beberapa sudah ada di Batu produksinya dan sudah dijual sih. Jadi kalau memang mau beli ya bisa beli di Batu sana, sudah ada beberapa yang ready, sudah jadi. Yang produksi anak-anak tunarung. Bukan keinginan, harus punya. Selepas itu corona apa bukan, anak 2020 itu, jadi setiap generasi itu harus punya masterpiece atau karya unggulan motif di zamannya. Kita bicara runtun zaman kerajaan, ada apa zaman kemerdekaan. Nah, zaman sekarang ini si warisan tahun 2020 ini, anak milenial punya nggak motif yang bikin 2020 supaya tahun 2050 dikenang. Nah, saya ajarin ke mereka gitu, bikinlah motif corona katakanlah, supaya nanti pada saat 2045 dikenang 2020 punya motif generasi sekarang. Kalau nggak nanti nggak ada loh, putus motifnya.